Selamat siang Sobat Tribuners, saya Pak Imtiaz. Saat ini mengabarkan Ika Unhas saat ini membahas pembangunan Ika Tower, Institut Bisnis dan Teknologi Bisnis dan Profesi Unhas, dan juga pembangunan masjid. Jadi ada beberapa program kerja Unhas yang dimulai dijalankan. Ini ya proses peletakan batu pertama, peletakan masjid Unhas yang akan dibangun. Ini dia. Kita lihat minggu depannya. Bangun jalan bagian luar ini menjadi wisata, saya membayangkan yang menjadi pusat wisata religi nantinya. Apa namanya ini? Yang di Belanda, Amsterdam, apa itu? Yang ini kan tipe-tipe semua, cantik banget tempatnya. Dan nanti seperti itu, ini menjadi wisata, tempat wisata, wisata kita. Nah, saya barangnya, adakah orang teknik kita yang orang terbaik teknik arsitek? Ya, jadi ada beberapa program kerja yang sudah mulai dijalankan. Salah satunya ialah pembangunan masjid. Sudah melakukan peletakan batu pertama seperti yang terlihat di layar kaca. Seperti inilah suasana peletakan batu pertama. Kita kasih ya seadanya akan masjid 100 juta pembangunannya. Nah, jadi kita kasih 100 juta untuk merubah model ini. Katanya saya tertarik sekali dengan masjidnya Pak Ridwan Kamil yang baru-baru. Bisa coba lihat kalau bisa. Ini dia desain yang rencananya akan dibangun menjadi masjid. Nah, ini program 4 sudah andal kita sudah jalan. Kalau ini jadi 4, saya yakin 4 saja ini menjadi tingkatan 4 tahun, mungkin 2 tahun bisa. Pak Diklis malah mengatakan 1 tahun selesai. Kalau ini selesai, Ika Unhas sangat diperhitungkan di tingkat nasional, sangat diperhitungkan, dan yang banyak yang ini kerjasama dengan kita. Oke, ini yang sudah berjalan. Nah, ini tadi banget kan. Ini cantik. Ya, ini salah satu contoh yang menjadi rujukan Ika Unhas untuk membangun masjid. Padahal ini arsitek yang membuat ini, yang kami buat tadi untuk masjid itu adalah inilah dia desain yang akan dibangun salah satunya. Jadi nanti akan dibuat sayembara untuk desain kembali masjid yang akan dibangun oleh Ika Unhas. Kita sudah 3 bulan, atau 2 bulan ini. 3 bulan ini saya yakin capaian kita cukup baik selama 3 bulan. Nah, teman-teman, dalam rencana raker nanti kita sudah sepakat rakernya adalah di tempat di PowerPoint. Nah, kita di tanggal 12 ya. Pak Idris, mana tahu kita ketemu ownernya PowerPoint, diberitahu bahwa kita tahu nggak? Oh, ada lagi satu saya sampaikan. Kantor Ika sudah bertambah. Kantor Ika sekarang di 1 di Asbilis 2, 3 di Nok Hotel, 4 di Wisma, bukan yang Ismail Hotel. Ismail Hotel. Sudah 4 kantor Ika. Maka Allah bisa diikat langsung Pak kantor. Dan saya dulunya 1, kalau perlu kita resmikan nanti. Tapi Jakarta belum ada ya. Itu urusannya Pak Ketua. Itu Jakarta harus ada juga. Ini sudah 4, dan yang menunjuk itu owner semua. Dari yang menunjuk tempat ini. Jadi bukan numpang, tapi ownernya kebetulan ikan. Yang aku titip nanti, aku titip semua owner ini, yang 4 ini tetap jadi pengurus ya, kecuali saya. Jadi pengurus ke depannya supaya kantor itu tetap sebagai kantor ikan ke depan. Nah, kemudian di mana? Oh iya, nanti kan kalau kolaborasi untuk nanti. Nah, ke depan
sudah ada program unggulan. Pak. Ya, selamat siang Sobat Tribunnews. Saya Fakih Imtiaz. Saat ini sedang berada di Praraker IKA Unhas. Jadi di Praraker ini Ketua IKA Unhas Andi Imran Sulaiman menyusun program-program unggulan mulai dari Institut Teknologi, Institut Bisnis dan Profesi, mulai dari itu kemudian ada juga program unggulan masjid, pembangunan masjid, ada juga pembangunan IKA Tower, dan masih banyak lagi. Jadi program-program unggulan ini diharapkan ada dari setiap satu bidang. Nah, dalam 4 tahun ini, setiap bidang akan menyusun satu program unggulan yang menjadi fokus pembangunan, sehingga ini menjadi fokus bidang tersebut menyelesaikan program unggulan. Kerjasama dengan IKA Unhas itu luar biasa, Pak Bupati. Di depan saya ada Ketua IKA Unhas Andi Imran Sulaiman, Ketua Harian Nasrum Masih, terus Muhammad Ismat, lalu ada Sekretaris Jenderal Yusran Yusuf. IKA akan melompat lebih jauh. Aku yakin ini akan melompat lebih jauh. Nah, mungkin kami minta mohon Pak Sekjen, ada tambah silakan Pak Sekjen, Pak Saudara. Nah, diserahkan ke wakil, kalau ada pandangan ada 12 wakil ketua, apa yang harus diselesaikan. Apa kita bahas sekarang? Jangan kita selalu tunggu raker-raker. Raker ini sudah selesai, tinggal dari sini sudah ada. Rakernya sudah ada. Nah, mana tahu kan susah kita ketemu seperti ini. Kita bahas apa yang program-program unggulan kita yang masih perlu dibahas di sini. Atau ada hal lain, masalah penelitian sudah enam ya. Fix ya. Dari steering komputer ada 4. Nah, kemudian ketuanya Pak Sido, sekretarisnya nanti dia pindah sendiri, bendahara pilih sendiri, terserah Pak Sido yang tim. Ya, jadi sudah dipilih Ketua Panitia Raker, yaitu Pak Cido, Prof. Cido, ataupun yang pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 3. Bidang saya ini agak ekstrim karena ada pertanian dan perkebunan, kemudian ada kelautan, kemudian satu lagi UMKM dan koperasi. Jadi mungkin saya mohon untuk bidang saya mungkin satu prioritas di kelautan, satu di perkebunan, karena biasa ketat jumlah. Sampai saya ada program itu. Ada Pak Cido di ketua kelautan, kemudian ada Ambang di koperasi. Jadi mungkin satu bidang itu aja saya Pak. Jadi gini Pak, satu maksud dulu andalan, boleh, bos sepuluh Bapak, tidak masalah. Memang begitu cara. Kalau saya disuruh satu biasa terjadi Pak. Ini disuruh Pak jadi satu. Takutnya nanti di belakang, kenapa ada 2 ini? Tidak masalah. Bos dulu yang penting jangan sampai 4 tahun kemudian baru disusun ini alasannya ini alasannya kemarin. Jadi 4 program unggulan gagal karena gempa, gagal karena ada COVID, gagal karena ini yang tidak diterima hamba Allah tidak terima seperti ini. Tapi untuk perkebunan, peternakan, untuk yang mendesak sekarang peternakan, BNK jangan masuk ke selatan. Itu hati-hati masuk ke Binimas, tepat itu. Nah, kemudian yang kedua, perikanan, tahu nggak? Diam-diam. Pak Cido sudah jalan. Sudah nginap di lapangan. Itu masalah kejadian dia, Prof. Sudah
jalan, sudah programnya, tahu nggak? Hitungannya itu 1 hektar itu 100 miliar. Bisa 10 miliar hasilnya atau 5 miliar 1 hektar itu. Jadi kalau kita hitung 30, 15. Berapa itu? 30 miliar, bukan 10 miliar 1 hektar, kalau 30 100 miliar. Jadi bisa cetak 100 miliar, sudah nggak usah banyak, 100 miliar aja. Saya katakan Pak Cido, hati-hati, bebannya berat nih. Rektor orang perikanan. Jangan sampai tidak ada legasi Pak Abu. Aku beritahu Pak Rektor, hati-hati, jangan sampai lagu aku masih seperti yang dulu. Wah, berat ya. Iya, ada 2 poin penting di perikanan karena saya mulai bergerak di perikanan. Pakan jangan dibeli dari luar negeri, dari Surabaya. Kedua, saya beli anak-anak ikan saja. Itu harganya berapa? 3.500 1 ekor. Anak ikan. Pak Cido lihat tadi, ada nggak foto ikan tadi? Foto yang dia tangkap tadi. Ada ini kasih masuk supaya teman dia seperti ini lebih mimpinya. Ini tidak Tuhan yang pelihara ini. Tuhan malaikat yang melihat saja karena kita tidak ada teknologi. Coba kasih masuk. Nah, perikanan kalau bisa, kalau bisa pakan itu nggak lagi dibeli dari Surabaya. Itu kan bukan sesuatu yang apa tidak bisa dibuat makan itu. Bisa. Wakil ketuanya juga perikanan kan? Iya, perikanan siap. Ya. Oh, ya sudah. Perikanan juga ini direktur perikanan, ketuanya perikanan, ketuanya perikanan. Jadi pakan itu dibeli biasanya dari Surabaya. Bahkan dari dibeli orang. Nah, inilah biaya produksi paling tinggi. Coba lihat, bisa masuk. Ini ikannya ini ada yang 6 bulan, itu 8 kilo besarnya. Tanpa pakan. Belum hadir Pak Kanto belum hadir, Pak Cido belum hadir, Pak Rektor belum hadir, sudah 8 kilo. Jadi bisa 20 kilo, 20 kilo. Pak Cido tinggal bakar. Ya, jadi inilah dia pembahasan salah satu program unggulan IKA, yaitu di bidang perikanan. Masalahnya masyarakat sektor perikanan adalah pakan. Menyampaikan schedule yang akan dilaksanakan dalam kunjungan kerja Bapak Wali Kota Makassar dan delegasinya. Jadi besok itu sudah berangkat Pak Wali Kota bersama delegasi kerjasama Resmones itu sudah berangkat besok sebanyak 20 orang langsung dari Makassar via Jakarta dan Sydney ke Melbourne dan akan tiba pada tanggal 6 sore di Melbourne. Kemudian keesokan harinya kita akan melaksanakan meeting kerja dengan tim Rice Monash University yang akan dilanjutkan dengan kuliah umum di depan mahasiswa arsitektural Monash University, dan beliau akan memaparkan paparan progres hasil kerjasama revitalisasi pemukiman informal dan lingkungannya di hadapan para mahasiswa, termasuk program agenda-agenda prioritas beliau. Dan sebenarnya pada hari Kamis itu ada tambahan agenda baru masuk. Beliau akan bertemu audiens dengan grup Aksara itu dari Darwin, lalu Pak Kadis. Itu dalam rangka mereka akan melaksanakan sebuah event juga di kota Darwin. Ini tampaknya memang banyak yang melirik Pak Wali Kota kita. Kemudian dilanjutkan dengan hari Jumat
berikutnya, keesokan harinya kita akan bertemu dengan diaspora Indonesia ya. Sekaligus kita akan belajar praktek baik daripada kota Melbourne sendiri sebagai most livable city di dunia. Catat itu ya. Jadi Melbourne ini saat ini masih dijuluki most livable city dari 11 kota besar. Hari Sabtu kita bergerak ke Sydney. Pagi-pagi kita terbang, kemudian rombongan akan ikut meninjau gladi bersih daripada tim seni dan budaya yang akan tampil pada jam 7.30. Nah, di sini kita adalah undangan VVIP dari kelompok suku aborigin ya. Dia menyebut dirinya sebagai young blue people. Nanti setelah acara tersebut selesai akan ada pertukaran cenderamata antara Bapak Wali Kota Makassar dengan pimpinan young blue people. Kemudian hari Minggunya kita bertolak ke Gold Coast. Dilanjutkan dengan pertemuan mayoral meeting dengan Bapak Wali Kota Wali Kota Gold Coast dengan jajarannya dalam rangka twinning program atau program kota kembar antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast. Nah, dalam hal ini tentunya adalah tindak lanjut dari kerjasama kita, di mana tahun ini kita memang akan menyelenggarakan 3 webinar kerjasama dengan Gold Coast juga, dan akan dilanjutkan dengan pertemuan bisnis dengan organisasi AIBC. AIBC itu adalah organisasi pebisnis ya di Gold Coast, dan bersama dengan Amor juga kita akan membicarakan program-program inisiatif mengenai smart city. Dan Selasa itu kita kembali dari ke Sydney untuk bersiap-siap terbang ke Makassar tanggal 13. Kurang lebih seperti itu itinerary perjalanan kita. Terima kasih. Bu, kira-kira ya, ini yang diberikan ya rice dengan yang rambol. Ya, untuk rice dan rambol kemarin kita sudah disampaikan oleh pariwisata dan kerjasama. Tentunya ini merupakan kerjaan yang sudah berjalan sebelumnya. Untuk program rice sebenarnya kita sudah mulai dari tahun 2017 kemarin, dan alhamdulillah tahun ini ada 2 negara atau dua tempat yang disiapkan untuk program rice yang dikerjasamakan dengan Australia. Pertama itu di Makassar, dan yang kedua ini di Fiji. Dan alhamdulillah ini tentunya kita sangat merespon dan apresiasi. Kemarin Perdana Menteri Australia juga sudah berkunjung untuk melihat lokasi rice yang ada di Makassar. Dan ini tahap pekerjaan untuk saat ini. Dan tahun ini ada beberapa site, ada kurang lebih 12 site, tambah 1 lokasi program rice di Kota Makassar. Tentunya kalau berkaitan dengan rice, ada 2 yang kita lakukan berkaitan dengan revitalisasi untuk pemukiman baik yang sifatnya mungkin perairannya, kemudian lingkungannya. Ini pemukiman kumuh yang ada di Makassar. Ada di Jalan Side Zero-nya, ada di Kelurahan Batua, kemudian di Jalan Borong, kemudian di Kampung Ala-Ala, Kampung Bambu-Bambu, Barawaja 2, Kampung Baru, Bone Lenja, Hulu Roke, kemudian Kampung Cekde, kemudian Kampung Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Nikel Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dan di belakang saya kita lihat ada puluhan ekor sapi kurban yang dijual di tepi Jalan Nikel ini. Kita akan lihat ataupun mengintip bersama seperti apa harga dan ukuran sapi kurban yang dijual di Jalan Nikel ini. Ini Tribuners, ada berbagai ukuran sapi yang dijual di tempat penjualan sapi di Jalan Nikel ini. Bahkan jumlahnya mungkin mencapai 100-an dengan berbagai ukuran. Ini yang di depan cukup besar. Ini kita akan berbincang dengan juragan ataupun penjual sapi di sini. Assalamualaikum Pak Haji.
Dengan Pak Haji siapa? Haji Mustafa. Haji Mustafa. Ini ada berapa ekor ini Haji di sini sapinya yang dijual? Ada 100 ini. 100. Ya, lebih 100. Lebih 100. Ya. Ini ukurannya dan harganya kisaran berapa itu, Pak? Oh, ini harganya yang paling di bawah 10 juta. Yang paling di bawah, paling Ya, murah. Yang paling murah lah. Yang paling naik itu 27 juta. Iya, 27 juta. Yang paling murah itu seperti yang bagaimana, Pak Haji? Yang kecil ini. Yang kecil-kecil. 27. Ya. Kalau yang kayak besar ini? Kalau ini 25-an. 25 juta. Kalau jenis sapinya ini yang 25 juta, apa ini? Sapi jantan. Ya. Kalau asalnya dari mana saja? Malakaji. Dari Goa ya? Iya, Goa. Ya. Sudah berapa tahun ini jualan sapi di sini? Oh, sudah 27 tahun, Pak. Di sini terus Ya. tempatnya. Khusus tahun ini sudah berapa hari nih, Pak Haji? Sudah berapa hari? Ibu Anji Indah menyerahkan ke tim Coconut Internasional dan selanjutnya diletakkan di kontainer. Ya. Oh, berat. Biasa sebagai Taman Provinsi Selatan. Siap Ibu, diserahkan ke pihak tim Coconut dan selanjutnya diletakkan ke kontainer yang insya Allah akan ke UK. Selanjutnya Ibu Ani menyerahkan ke Pak Kadis, Pak Ashari. Seperti tadi prosesi pertama, Ibu Ani menyerahkan ke Pak Ashari. Semoga ini pertanda UMKM kita bisa maju dan bisa terus ekspor berlanjut. Selanjutnya Bapak Kepala Kantor Bea dan Cukai, Bapak Andi Pramono. Beratnya 10 kilo per dusnya. Selanjutnya Ibu Ani menyerahkan ke Pak Kausa Iman Harana. Terima kasih Ibu Ani, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan bersama pelepasan produk berket. Ya, selanjutnya masih ada nih dari pimpinan Bank BNI Pak Bagus. Silakan setelah ini kita akan mengikuti kegiatan factory outlet untuk melihat proses produksinya. Silakan Bapak Bagus serahkan ke tim Coconut untuk selanjutnya dimuat di kontainer. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih ke samping kiri untuk melihat proses produksi produk briket batok kelapa ini. Bagus gimana? Jadi itu tadi proses pelepasan ekspor arang briket yang akan dikirim atau diekspor ke UK, United Kingdom atau Inggris. Tadi dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel Indina Kartikasari, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Pasari Pasaria, kemudian ada pihak Bea Cukai, ada pihak Bank Indonesia, dan sebentar kita akan menyaksikan proses pencetakan arang dari tempurung kelapa ini. Terima kasih.
Jadi di sini adalah proses packagingnya, Tribuners. Packaging, jadi memang teksturnya sangat padat. Ini lama juga, disusun beberapa kotak, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam packingan yang ini, plastik-plastiknya. Teksturnya padat, kemudian tahan lama, dan tentunya tidak terlalu mengotori tangan ya. Ini adalah hasil packingnya. Jadi tadi ada satu dus, dalam satu dus itu berisi 10 kilogram. Jadi 10 kilo arang dekat dari tempurung kelapa ini. Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com. Tribuners, saat ini saya sedang berada di CV Coconut International Indonesia atau tempat pabrik arang yang ada di Kota Makassar atau kawasan Kima. Ini adalah proses pembuatan arang briket, di mana bahannya dari kelapa, batok kelapa. Jadi Tribuners, untuk melihat prosesnya, lihatlah pertama-tama ada proses penggilingan ya. Jadi pekerja di sini menggunakan sekop untuk mengangkut bahan yang sudah diolah dari tempurung kelapa, kemudian dimasukkan ke dalam penggilingan yang ada di sana. Kalian lihat Tribuners, nah proses penggilingannya nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi masih dalam bentuk agak lembek atau lunak sedikit. Jadi dipotong sesuai dengan ukurannya. Setelah itu prosesnya masuk ke tahapan pemotongan ya Tribuners. Tahapan apa namanya ini, Bu? Apa namanya ini tahapan? Cetak. Ini adalah proses pencetakan dari penggilingan tadi yang digunakan. Hasilnya panjang-panjang seperti itu. Ini dikerjakan kalau yang tadi yang menyekop satu orang, memasukkan air. Ada di bagian sana penggilingan ada 3 orang, terus yang pemotongan ada 1 orang. Kemudian setelah itu ada yang mungkin memutar apalagi dari yang tadi yang sudah dipotong, kemudian dicampur di sini untuk proses pemotongannya setiap arang. Jadi di sini diatur rapi, dulu Tribuners. Setelah itu dimasukkan ke dalam sini dan akhirnya akan terpotong-potong. Jadi akan terbelah secara langsung Tribuners. Oke. Nanti akan dipilah mana yang bagus dan mana yang tidak. Jadi ada proses pemilahan ya Tribuners. Ujung-ujungnya yang tidak rata itu dikeluarkan dulu, kemudian dibuang di tempat ini, dibuang, nanti akan kembali diolah Tribuners. Proses perapihannya seperti itu. Nah, setelah ini
dimasukkan ke dalam wadah kayak salenan ya, Tribuners. Entah. Mau dia apa lagi setelah ini? Oh, dimasukkan di oven, Di. Oke. Setelah itu dimasukkan ke dalam sini talinan-talinannya. Kemudian akan di oven di sebelah sana. Berapa lama biasa kalau di oven itu? Oh, 2 hari kalau di oven, Di. Pengerasan juga ya. Itu pengerasannya. Berapa suhunya biasanya kalau di oven, Ki? Oh, iya, beda-beda Ki, Di, anunya masing-masing. Nah, begini jadinya. Nanti setelah itu akan di oven ya, Tribuners. Ini siap-siap akan dimasukkan ke dalam oven. Dari batok kelapa ini toh? Dari batok kelapa? Iya. Nah, ini. Nah, kita akan di sana ovennya. Oke. Nah, informasi tadi proses ovennya dilakukan selama 2 hari pengerasan. Nah, kita akan lihat-lihat di sana setelah di oven seperti apa. Pak, sambil video sedikit, Di. Sudah di oven ini, Pak? Sudah di oven? Oh. Berapa hari biasa kalau di oven? Ini yang sudah di oven, sudah keras, mengeras. Jadi tempat ovennya, pengopenannya di kayak kontainer-kontainer yang ada di ovennya, di kontainer itu ada 1, 2 saya lihat ya. Jadi dimasukkan ke dalam sana. Nah, kita lihat seperti itu. Jadi sudah keras. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam karung, kemudian ditimbang. Jadi untuk kalau pekerja ovennya itu yang berat-berat dilakukan oleh laki-laki. Kami bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin, karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di dalam acara pelepasan atau salam lepas sambut dari kami pejabat dan tim yang baru dan saya yang akan digantikan oleh Letkol Infantri Letkol Infantri Agus Tantra SAG. Yang kedua, marilah kita senantiasa aturkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di ruangan ini telah dilaksanakan oleh pas sambut antara Dandim saya sudah 1225 Jeneponto yang lama, pejabat lama Letkol Infantri Gusti Hardianto yang akan digantikan oleh Letkol Infantri Agus Tandro. Nah, seperti ini kesan dan sambutan yang diberikan oleh Letkol Infantri Gusti Hardianto. Karena izin nggak terasa Pak, nggak terasa 23 bulan nggak terasa. Bupati saja 2 periode tidak terasa, ya. Nggak terasa Pak, bentar lagi sudah mau selesai. Jadi buat kami 23 bulan di Jeneponto
sangat banyak cerita yang saya alami selaku komandan Kodim di sini. Adapun kesan saya di Jeneponto tadi sudah saya sampaikan Pak ke anggota saya. Di Jeneponto sini cuma ada 2 kata, luar biasa Pak. Jeneponto itu kalau dijabarkan luar biasa apanya? Semuanya luar biasa, mulai dari warganya luar biasa, budayanya luar biasa juga Pak. Menu makanannya pun luar biasa, luar biasa. Ya mungkin cuma ada di Jeneponto. Terus cuacanya juga luar biasa. Jadi buat saya Jeneponto cukup luar biasa. Adapun cerita-cerita menarik yang ada di Jeneponto, saya sangat berkesan sekali dengan khususnya menu kehormatan di Jeneponto ini. Bu Bupati adalah menu dan talajaran Rogaja. Itu sangat berkesan. Jadi pertama kali datang ke sini kami sudah diberikan cerita oleh mantan anggota saya yang di batalion. Dia bercerita kepada saya, dia memandang nanti kalau sudah di Jeneponto supaya sah darahnya komandan ini hadir di Jeneponto harus makan dan talajaran. Apa itu? Siap, itu makanan khas Jeneponto. Ada keunikan memasak dan talajaran. Masaknya gimana? Siap, masaknya itu komandan ada top, drum, drum itu dibelah jadi 2, dibelah jadi 2. Kemudian kuda yang sudah siap dikurbankan, selesai dilaksanakan tradisi penyembelihan, langsung tidak usah pikir panjang komandan, karena kalau panjang-panjang pikirannya nanti kudanya berontak. Itu langsung dimasukkan ke 2 petong itu tadi, 2 drum yang sudah dibelah. Setelah itu dimasukkan akhir, baru dimasukkan garam, mecin, sama daun pepaya. Itu dimasukkan semua komandan, mulai dari ujung kaki sampai ekornya itu masuk semua di situ. Dalam hati saya Pak, ini prajurit ini anggota nakut-nakuti atau gimana? Terus habis itu mana? Siap, ditunggu sampai dia lumat atau empuk baru disajikan komandan. Ya sudah, tidak ada masalah saya bilang. Saya semuanya saya makan. Yang berkaki 4 semuanya saya makan, ya, kecuali meja sama kursi. Karena pengalaman kami prajurit itu ya apapun kita makan. Kalau sudah kondisi di hutan sana tidak ketemu binatang yang mungkin umum kita makan seperti rusa, terus burung, ya terpaksa yang moncong itu pun kita makan juga itu. Yang penting kan bismillah, syahadat, hajar, daripada kita mati kelaparan. Jadi kalau menurut saya, kalau hanya gantal ajaran aja lewat itu pasti. Jadi itu yang paling menarik menurut saya Pak Bupati, dan insya Allah ini pun akan menjadi cerita yang akan selalu saya ingat selama saya bertugas di Jeneponto. Kemudian pada kesempatan hari ini saya selaku pribadi Pak Bupati, mungkin selama kami menjadi komandan Kodim belum banyak yang bisa kami perbuat untuk Kabupaten Jeneponto. Adapun PR yang mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh pejabat kami yang baru, saya sampai saat ini juga masih sedih Bapak, karena sebelum saya atau setelah saya menerima skep itu Pak, saya masih mendengar ada tajuk berita online itu bahwasanya Jeneponto itu masih peringkat paling rendah untuk tingkat kemiskinannya.
Itu jujur saya merasa masih ada tanggung jawab, kayaknya saya belum berhasil membantu Bapak dalam minimal menaikkan peringkat seperti yang sudah kita laksanakan. Baru berhasil mungkin tingkat vaksinasi aja Pak ya. Sama Bang Yuda itu berapa kali saya temani beliau menghadap Kapolri dan Kapolda itu Pak Kikon, karena jadi foto paling rendah, tapi ya, akhirnya kita bisa meningkat. Sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari Kapolda atau Kapolri. Hanya saja satu PR yang ini mungkin nanti Pak Agus bisa bersinergi dengan Pemda membantu khususnya meningkatkan kemiskinan yang ada di Jeneponto ini. Pernah saya juga berdiskusi, ya kita sebelum meningkatkan kemiskinan kita harus samakan visi dulu ini yang menjadi tolok ukur atau indikator kemiskinan ini apa. Itu yang kita fokuskan. Jadi mungkin Bang Agus nanti bisa. Beliau saya yakin lebih cerdas Pak dibandingkan saya, karena beliau pusat teroris angkatan darat. Jadi tempatnya teroris di sana. Beliau ini yang komandan. Pusat teritorial angkatan darat Pak. Jadi saya yakin banyak program-program yang di Pusterap itu yang mungkin bisa diimplementasikan di kabupaten ini, sehingga insya Allah ke depan Jeneponto sudah tidak ada lagi predikat kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Amin. Kemudian pada kesempatan hari ini juga saya dan keluarga mohon maaf apabila selama saya berada di Kabupaten Jeneponto ini ada khilaf kata dan khilaf perbuatan baik sengaja maupun tidak yang kami lakukan. Sesungguhnya hal tersebut tidak ada dalam sanubari hati kami niatan untuk menyakiti perasaan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Selanjutnya pada kesempatan hari ini juga Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin pamit. Terima kasih atas segala dukungan, atas segala kerjasamanya, sehingga sampai hari ini kami alhamdulillah selesai tuntas melaksanakan tugas kami selaku Komandan Kodim, dan insya Allah sampai ke depan kami juga berharap senior saya Letkol Agus Tantra juga bisa mengikuti saya, cuman jangan cepat-cepat ya, bisa harus lebih baik daripada saya. Berarti saya 23 bulan, abang ya minimal 26 bulan. Bukan Pak Bupati, ini titipan dari beliau Pak. Nanti kalau bisa sampaikan mengundang ke Pak Bupati, karena kampung halaman saya di sini, jadi saya lama di sini pun nggak apa-apa. Biar bisa pulang-pulang kampung. Jadi saya berharap mengganti kami juga bisa melanjutkan perjuangan selaku Dandim Jeneponto, mendampingi Bapak Bupati atau Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, membawa Kabupaten Jeneponto menjadi kabupaten yang smart sesuai dengan tagline-nya dari Bapak Bupati. Yang terakhir dari saya, berdasarkan surat keputusan Pak Bupati yang pada malam itu saya menghadap Bapak sempat terkaget-kaget juga. Jadi yang semula mungkin Bang Yuda yang sudah kedengaran informasi mau pindahnya, ternyata saya tikung. Jadi saya tikung, izin Bang, saya tikung dulu. Jadi saya potong, saya keluar duluan ternyata skepnya. Saya mendapatkan amanah bertugas di Malang, di Singosari sebagai wakil asisten operasi. Jabatan tersebut merupakan jabatan pangkat sama level Letnan Kolonel Pak, namun untuk levelnya alhamdulillah lebih tinggi.
Jadi kalau seandainya disamakan dengan Mbak Yuda masih satu level Pak. Izin Pak, kan cuman levelnya tetap lebih tinggi Polda Pak, karena kami satuan Kotama operasi, jadi levelnya tetap masih di bawah Polda bersama Polda. Hanya mungkin kita fokus pada kesatuan tempur, jadi hanya banyak bertugas atau berkutat membidangi di satuan tempur saja. Jadi pergerakan satuan operasional tempur. Kalau Kodam membawahi beberapa komando kewilayahan dan beberapa satuan tempur teritorial yang lainnya. Di satuan yang baru tentunya saya tidak akan bisa berhasil melaksanakan tugas sama seperti di Jeriponto tanpa adanya doa restu serta dukungan moral dari Bapak Ibu sekalian di sini, khususnya Pak Bupati. Kalau dukungan material, insya Allah kalau Bapak Bupati datang ke Malang, amin. Karena saya sudah dengar informasi ada dari Pak Desa Pak ya. Pak Desa itu ada kegiatan studi banding di Malang. Nanti saya siapkan apelnya. Izin Pak ya, ini antara kita saja Pak apelnya. Izin Bu Padi. Apel beneran ini Bu, bukan apel yang bagaimana-bagaimana. Nah, kami siap apabila ada dari saudara-saudara yang di Jeriponto ini yang merupakan keluarga baru saya datang ke Malang, kami siap untuk membantu untuk sebagai ibaratnya penunjuk jalan sehingga di Malang menuju ke jalan yang tersesat. Kiranya itu Pak Bupati, nanti kalau lama-lama saya takut Bapak nanti dikunci sama Ibu, nggak boleh pulang ke rumah. Jadi tinggal di Rejab, Ibu tinggal di rumah di Jalan Lingkar nanti Pak. Jadi mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada khilaf kata yang kami lakukan. Selanjutnya saya juga beserta keluarga mohon izin pamit dan mohon diri serta mohon doa restu. Insya Allah di jabatan yang baru kami sekeluarga dapat melaksanakan dengan penuh amanah. Kemudian Bapak Ibu yang ada di sini juga tetap bisa melanjutkan tugas memajukan Jeriponto sesuai dengan tagline Pak Bupati, yaitu Jeriponto yang smart. Akhir kata, wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perjalanan yang cukup jauh dan umur yang lumayan sudah tua, menyempatkan diri. Selamat siang terbenar, saat ini saudara masih berada di ruang 8 pertemuan kantor Bupati Jeriponto Sulawesi Selatan, di mana di kantor ini telah berlangsung perkenalan diri pejabat baru Kodim Mantan Kodim 1525 Jeriponto Letkol Infantri Agus Tandra. Seperti ini Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan suasana perkenalan antara pada kesempatan yang sangat pejabat baru untuk pemerintah Forkopimda yang ada di Kabupaten Jeriponto. Kami sebenarnya belum dilantik, belum serah terima jabatan. Jadi Dandim masih Pak Letkol Infantri Gustiawan. Insya Allah kalau sesuai sketch sudah. Saya sudah pakai list merah juga nih.
ada mangkoknya juga. Besok insya Allah baru kami acara kegiatan sekejap di Bone. Jadi setelah ini kami selesai langsung menuju ke Bone untuk persiapan gladi di Kabupaten Bone di Korem 141 Tolotuli. Tak kenal maka tak sayang yang disampaikan tadi pembawa acara. Saya Letkol Infanteri Agus Tandra, Sarjana Agama. Saya alumni IAIN Alauddin. Saya dilahirkan di Kabupaten Wajo, masih jauh dari kota, sekitar kalau kita di tentara masih ada 3 toples. Perjalanan kuda, baru sampai di kampung saya. Saya dilahirkan di daerah terpencil waktu itu, sekarang sudah mulai diaspal. Di Tanete, Desa Awota namanya, di daerah Kecamatan Pitumpanua. Nama saya Agus bukan orang Jawa. Saya hanya lahir di bulan Agustusnya, makanya bapak saya memberikan nama Agus, numpang nama orang Jawa. Tapi di belakangnya ada nama bapak saya, Tandra. Jadi kalau bahasa Bugis Tandra itu, kalau kita bahasa Indonesianya kayak ciri khas lah, ciri khas. Jadi saya dilahirkan tahun 74, berapa tahun yang lalu. Saya perkenalkan istri saya, Pak. Ini mantan pacar saya, istri saya sekarang. Kebetulan satu kampung, sama-sama Bugisi, ya, sama-sama orang Wajo. Dipilihkan biar kalau cuti bareng cutinya, jangan satu ke kiri satu ke kanan. Akhirnya kami sama-sama dari Siwa, dari Kabupaten Wajo juga. Nama istri Besek Mira, lahir tahun 81. Kami agak beda jauh dikit lah umurnya, 174, 181, berapa ya? Tapi kalau muka hampir sama, wajah hampir sama. Kalau dilihat dari jarak jauh hampir sama. Kemudian sebelum ini kami bertugas di Serat, sebelumnya di Kalimantan Barat. Sebelumnya kami lama di Sambueja, di jajaran Karyango, Regi 3 di 433 Bantimurung. Kami 10 tahun di situ, perwira pertamanya. Setelah itu pindah Kalimantan, kemudian ke Jakarta. Dan alhamdulillah kami bisa pulang kampung meskipun agak jauh dikit lah. Ya 5 jam perjalanan ke Wajo. Masih tertempuh. Sabtu Minggu bisa pesiar dan IB lah saya. Mana Pak Komandan? Bisa tanpa izin itu. Itu perjalanan karir kami abituren SEPA PK 2001. Kebetulan di sini ada letting saya, anaknya Kareng Nur Aman. Kami satu angkatan, Letkol Rizal Aswang. Beliau dulu sebelum masuk ke SEPA itu dari Amerika dulu disekolahkan, baru masuk ke SEPA 2001. Kami satu angkatan. Kebetulan banyak keluarga katanya di Jeneponto, rata-rata keluarga, termasuk Pak Bupati juga masih ada hubungan keluarga, termasuk mungkin banyak yang lain. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Masih ada? Saya hobi, alhamdulillah, insya Allah semua masjid yang ada di sini nanti saya hobi. Saya masih membawa sarjana agamanya Pak Bupati. Insya Allah saya tentara ustadz. Kalau beliau tadi agak-agak apel, dia ngomongnya agak-agak apel Malang. Saya sarjana agama, beda dengan sarjana ilmu pendidikan ini, rawan ini. Insya Allah nanti mungkin yang bagian jadwal khutbah Jumat, saya keliling nanti khutbah Jumat. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Tapi kayaknya kalau ngomong sama Forkopimda agak beda ini. Saya bisa menyesuaikan juga nanti. Saya hobi olahraga,
Makanya kemarin pas tes Dandim itu hampir saya tidak masuk Pak Bupati. Saya limit bawah beratnya. Jadi terlalu ringan. Biasanya orang terlalu berat, takut terlalu berat. Saya terlalu takut ringan. Makanya mudah-mudahan saya di Jeneponto ini berapa tahun saya bisa naik mungkin minimal 20 kilo sampai bisa akin dari Jeneponto ini. Tinggal dikasih gatal ajaran aja tiap hari, pasti kamu sama kontrol. Saya olahraga, semua olahraga insya Allah bisa, tapi tidak ada yang bagus-bagus amat, tapi bisa. Kalau tenis lawan single Pak Bupati masih bisa lah, masih bisa. Insya Allah masih bisa. Bisa sebelum pindah mungkin Pak Waasok disaksikan dulu, mungkin sebagai wasit saya bisa. Poin-poin 6 lah masih bisa. Mungkin saya kira itu perkenalan singkat dari kami. Kami insya Allah siap melaksanakan tugas di Kodim Jeneponto ini, membantu pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat yang ada. Tadi ada PR yang dititip dari Pak Dandim yang lama, bagaimana kita memajukan Jeneponto dan mensejahterakan masyarakatnya. Mohon doa restunya semuanya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas sampai selesai di Kabupaten Jeneponto ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandim lama untuk menuju ke tempat tugasnya yang baru. Karena itu Bapak Letkol Gustiawan, saya atas nama pribadi dan seluruh unsur pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto mengucapkan penghargaan yang setingginya, ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini di bumi Turatea Kabupaten Jeneponto. Selamat jalan saudaraku. Tentu ini merupakan pertanda baik bagaimana seseorang ini akan meniti karir yang sudah memperlihatkan bagaimana kerjasama yang baik selama ini. Tentu berbagai hal yang kita hadapi, terlebih khusus terakhir menghadapi pandemi COVID yang kita hampir kelabakan untuk mengatasi, akan tetapi dengan kerjasama yang baik dengan kita semua. Ya, selama siang Tribuners, saat ini saya sedang masih berada di ruang pola pantauan kantor Kabupaten Jeneponto di mana di ruangan sementara berlangsung anggota Kabupaten Jeneponto untuk pejabat utama dan pejabat Kodim 14 melakukan sebuah kinerja sangat sinergi dengan unsur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jeneponto. Selamat bertugas di tempat lain. Kalau ada yang kurang selama ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap semua jajaran pemerintah daerah dan masyarakat jika toh ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Saya masih menyimpan catatan Bapak Dandim yang lama. Mungkin ada program yang dititipkan pada Dandim baru, yaitu TMD. Kita akan perhatikan Pak, mudah-mudahan Pak Sekda memperhatikan itu dan bisa kita laksanakan pada tahun ini. Yang berikutnya kami ingin menyampaikan selamat datang pada Bapak Andi Agus bersama dengan keluarga besar, hadir orang tua beliau ya. Selamat datang di bumi Sawet Gading. Bumi apa ya? Bumi Turatea. Maaf. Ya Wajo ya, yang bumi Sawet Gading. Turatea Jeneponto sama dengan Wajo. Anggap kami ini adalah orang tuamu, kami adalah abangmu, saudaramu yang setiap saat bisa berkomunikasi dan saling membantu. Saya berharap apa yang telah dirintis oleh Dandim yang lama
juga ada protapnya sama Pak Dandim yang baru, karena semua Dandim yang lama saya lihat sangat bersinergi dan dapat bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah yang ada di daerah ini, termasuk pada masyarakat yang ada di Bumi Turatea. Sekali lagi selamat datang Pak Andi Agus di Jeneponto. Anggap kita ini semua adalah warganya Bapak yang siap juga dibantu, siap dibina, dan sekaligus siap bersinergi untuk melakukan langkah-langkah strategi ke depan dalam rangka menjadikan Jeneponto yang smart, Jeneponto yang berdaya saing, maju, religi, dan sustainable, berkelanjutan. Untuk di Jeneponto ini alhamdulillah ada ribuan masjid. Jadi kalau ini dijadwal Pak Babinsa, Pak Dan Rahmi, tolong yang besar-besar saja dulu, atau yang rusak-rusak saja dulu, nanti Pak Dandim yang memilih-milih lokasi mana yang menjadi prioritas untuk mendapat kunjungan perdana. Saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebelumnya hanya ingin mendengar bagaimana Pak Gustiawan membawakan kita lagu Indonesia. Saya tanya dulu para camat, setuju Pak Camat? Pak Dan Ramin setuju Pak? Pak Kapolsek tentu setuju. Nah, saya lebih setuju kalau Pak Gustiawan memberikan kita kesan terakhir menyanyikan sebuah lagu. Kalau Pak Dandim yang baru ini, ya dia bilang saya disuruh mengaji aja. Ya, dengan berbagai kelebihan mudah-mudahan menjadikan sebuah sinergitas yang lebih positif ke depan. Lebih kurangnya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.